sedikit saya akan mengutip dari apa yang telah kita baca dari qasidah Imam Busiri, di mana Imam Busiri menulis qasidah ini burda karena beliau ditimpa satu penyakit, kemudian beliau ubah syair ini. Memang beliau seorang ahli dalam bersyair. Dia puji Rasulullah SAW, sehingga dengan sebab pujian beliau kepada Rasulullah, Allah berikan kesembuhan dari penyakit yang sudah tidak bisa ditangani oleh dokter, sudah tidak bisa disembuhkan. Beliau sudah pasrah, akhirnya beliau ubah syair burda ini, sehingga dengan sebab burda ini Rasulullah beri beliau sebuah burda seperti selimut atau mantel dalam dirinya, sehingga penyakit beliau disembuhkan dengan sebab burda ini. Mudah-mudahan kita yang hadir juga, kita yang telah membaca qasidah burda ini, Allah sembuhkan kita dari segala penyakit zahir, terutama penyakit batin, penyakit hati yang lebih berbahaya dari penyakit zahir. Dan lebih utama lagi, penyakit yang saat ini mengemparkan dunia, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini, dan juga dari semua penyakit, dijaga dengan sebab kita menjaga membaca burda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Al-Imam Busiri mengatakan dalam syairnya, dalam bahasa yang kedua ini, fa inna ammarati bisu'i matta'wa min ja'aliha binadiri syaibi wal haram. Sedikit bicara tentang nafsu. Jadi saya ambil tema kali ini berbicara tentang nafsu, yang juga dibicarakan oleh Imam Busiri dalam syairnya ini. Fa inna ammarati bisu'i matta'wa. Beliau mengatakan sesungguhnya nafsu amarahku matta'wa, tidak sadar lalai menjadiha binadiri syaibi wal haram, karena kebodohan nafsu tersebut terhadap peringatan berupa uban dan usia lanjut. Padahal uban sudah tumbuh di kepala, usia pun sudah lanjut, sudah di atas 40, tapi masih tidak sadar-sadar itu nafsu. Jadi Imam Busiri menasehati nafsunya sendiri, menasehati dirinya sendiri. Ini ketawaduan beliau. Nafsu saya ini nafsu amarah yang masih belum sadar-sadar, padahal sudah ada uban, sudah lanjut usia, tapi masih saja suka maksiat, masih saja tidak mau berzikir dan tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu amarah. Nah, memang setiap manusia memiliki yang namanya nafsu amarah. Ketika manusia terlahir di bumi, masing-masing sudah membawa yang namanya nafsu amarah. Nafsu itu ada nama tapi tidak ada wujudnya. Bentuknya itu kayak apa itu tidak tahu. Tidak bisa diketahui itu nafsu. Tapi setiap manusia itu ada nafsu. Nafsu itulah yang harus kita perjuangkan. Jadi misi utama kita dalam menjalani hidup di dunia ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan nafsu, menaklukkan nafsu. Inilah misi utama kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Orang yang sukses dalam menundukkan nafsunya, berhasil dia menguasai, menaklukkan nafsunya, maka dia adalah orang yang bahagia, orang yang sukses dunia, terutama nanti ketika di akhirat. Tidak mudah untuk menaklukkan nafsu. Inilah musuh kita yang paling besar, yaitu ada dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Makanya ketika Rasulullah SAW
kembali dari perang besar, perang Badar, perang yang menentukan. Seandainya dalam perang tersebut kaum muslimin kalah, Rasulullah dan sahabatnya kalah, niscaya tidak ada Islam sampai saat ini. Perang besar, perang menentukan ini. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah berdiri berpidato di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, di antara ucapan Rasulullah, beliau mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita telah kembali dari perang kecil, jihad kecil, menuju jihad yang terbesar. Ketika itu sahabat sempat heran, banyak sahabat yang heran, apa? Padahal ini perang sudah besar ini. Apa ada lagi perang yang lebih besar dari ini? Salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar daripada jihad yang telah kita lewati ini? Kata Rasulullah, ya, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu, jihad melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa melihatnya, tapi dia terus menyerang kita. Nafsu terus menyerang kita. Nafsu senantiasa mengajak kita untuk melakukan kejahatan, kejelekan. Harus kita lawan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, innan nafsa ammaratun bisu fa'in asadqa fil ta'ah faksi anta fil maksiyah, faksiha anta fil maksiyah. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan untuk berbuat jelek, selalu menuntut manusia, hamba, untuk berbuat jelek. Maka jika nafsu itu mendurhakaimu dalam berbuat taat, tidak mau ngikut, kamu ajak dia berbuat taat, berbuat baik, tidak mau ngikut dia, nafsu, faksiha anta fil maksiyah, maka hendaklah engkau durhakai nafsu ketika nafsu itu ngajak maksiat. Kamu harus lawan, jangan mau kalau nafsu kamu mengajak maksiat, lawan, durhakai dia. Ketika dia tidak mau kamu ajak berbuat taat, maka kamu juga jangan mau menuruti nafsumu untuk bermaksiat. Ini diantara cara untuk melawan nafsu, menundukkan nafsu. Memang nafsu itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Tetapi bisa ditaklukkan. Nah, bisa ditaklukkan. Ketika seseorang hamba berusaha dengan sekuat tenaga untuk menaklukkannya, insya Allah dengan izin Allah nafsu itu akan bisa ditaklukkan. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri tadi, ketika nafsu itu mengajak maksiat, maka jangan dituruti. Jangan dituruti. Ada keinginan untuk maksiat, keinginan untuk berbuat jahat, umpamanya, itu dilawan itu. Jangan. Itu dosa. Itu melanggar perintah Allah SWT. Sebagaimana ketika engkau mau berbuat taat, mau hadir majelis ilmu, mau hadir muldahan, kadang-kadang berat, nafsu tidak mau itu, nafsu tidak suka itu. Mau zikir, duduk berzikir, itu nafsu berat itu. Duduk sebentar baca Quran, tidak mau nafsu. Tapi kalau duduk di depan TV, nafsu suka. Duduk main HP, nggak sadar berjam-jam, itu senang itu. Itu karena itu yang disenangi nafsu itu. Jadi akhirnya kita lalai, azan pun tidak kedengaran. Ya. Lihat TV sampai tidak sadar, tidak tahunya sudah 2-3 jam. Kalau duduk zikir, itu sudah baru sebentar aja, baru 5 menit sudah tidak kuat, ngantuk langsung, ya. Langsung capek lah, beginilah. Ya. Mau menginjakkan kaki, melangkahkan kaki menuju ke masjid ataupun mushola, beratnya minta ampun. Padahal dekat beberapa langkah saja. Untuk majelis-majelis yang pergi ke tempat-tempat maksiat ataupun tempat kerja, kantor dan sebagainya,
cepat, walaupun jauh dia, hujan-hujan pun didatangi. Tapi untuk pergi ke musala, masjid, majelis ilmu itu sangat berat. Karena nafsu tidak suka, nafsu tidak mau. Jangan kamu di rumah saja, tidak usah ke masjid, tidak usah ke musala, di rumah saja. Nah, ketika nafsu tidak mau diajak berbuat taat, kamu juga jangan mau ketika nafsumu mengajak kamu bermaksiat. Dilawan, ya. Dilawan itu. Para hadirin, ya, hadirat yang berbahagia. Kemudian juga diantaranya Imam Al-Busiri juga memberikan trik juga bagaimana cara untuk menundukkan nafsu. Beliau memberikan gambaran wan nafsu tatib in tuhmil husyab'ala hubbir radai wa in tatimhu yanfati. Dan nafsu itu seperti bayi. Nafsu itu seperti bayi. Jika kamu biarkan itu bayi, syabba'ala, jika kamu biarkan itu bayi nyusu, maka dia akan nyusu kalau tidak diberhentikan. Terus bayi itu akan nyusu sampai besar, sampai dewasa dia akan nyusu juga. Tapi kalau di sapi, umur 2 tahun di sapi akan berhenti. Itu bayi itu. Jadi kalau dibiarkan itu bayi, tidak dihentikan dia nyusu, akan terus menyusu. Ini pernah terjadi di daerah saya di Kalimantan. Ada seorang ibu yang tidak mau menghentikan anaknya, kasihan, merasa kasihan anaknya masih enak nyusu, sudah 2 tahun tidak mau diberhentikan, sampai anaknya umur 5 tahun masih nyusu. 5 tahun tidak diberhentikan, akhirnya 5 tahun masih nyusu. 5 tahunnya sudah gede, sudah besar, sudah lancar bicaranya, masih nyusu saja. Karena tadi tidak disapih tadi. Akhirnya diberitahu orang-orang tetangganya, ini kalau kamu biarkan, ini sampai besar kan sekolah masih nyusu ini anak. Akhirnya dia pun disapih anaknya supaya tidak nyusu lagi. Nafsu itu seperti itu. Kalau tidak kita lawan itu, tidak kita sapih itu nafsu, maka dia akan manja terus. Tidak kita lawan dia untuk berbuat taat, tidak kita lawan dia untuk meninggalkan maksiat, maka sampai kapanpun, sampai mati pun kita akan terus dikuasai oleh nafsu. Maka kita berusaha untuk menjadikan nafsu kita itu naik berubah dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawwamah. Jadi nafsu ammarah menjadi nafsu lawwamah. Itu nafsu. Para hadirin hadirat yang berbahagia, nafsu amarah ini sudah saya sampaikan bahwasanya setiap hamba, setiap manusia itu memiliki nafsu amarah. Nafsu amarah ini bisa berubah, bisa naik levelnya, bisa meningkat kalau hamba mau berusaha untuk merubahnya. Tapi kalau hamba itu tidak mau berusaha merubahnya, terus nafsunya akan amarah terus. Makanya guru kita Syekhuna Al-Qutb Maktum Abil Abbas bin Muhammad At-Tijani bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh muridnya Syekh Ali Harazim. Syekh Ali Harazim di dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani, beliau menyebutkan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dengan pertanyaan yang panjang, dalam pertanyaan itu beliau bertanya, wahai Syekh, ya Syekh, wahai guru, apakah roh, nafsu, dan qalb, hati itu satu atau beda-beda itu? Apakah itu satu ataupun beda-beda?
kata Syekh Ahmad Tijani, roh, nafsu, hati itu semuanya satu, cuma namanya saja beda-beda. Namanya beda. Roh sebelum masuk ke dalam jasad yang kasar, ketika masih di alam arwah, itu namanya roh. Sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tahu Allah itu Maha Esa, Allah itu Sang Pencipta, sudah tahu, sudah mengenal. Ketika roh itu masuk ke dalam jasad yang kasar, berubah roh itu menjadi nafsu. Jadi nafsu itu wujud ketika roh bercampur dengan jasad. Maka ketika roh, oleh karena itu ketika roh keluar dari jasad, sudah tidak ada nafsu lagi, sudah tidak ada nafsu. Karena roh sudah keluar, sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan nafsu. Itu kata Syekh Tijani. Jadi roh itu ya nafsu, nafsu itu ya roh itu. Nanti nafsu itu ketika dia hamba yang telah masuk ke dalam tubuhnya roh dan menjadi nafsu amarah. Ketika hamba itu berusaha, bermujahadah, melawan nafsunya dengan zikir, dengan berbuat taat, berusaha menjauhi maksiat, maka akan naik, berubah nafsu yang amarah menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang mengkritik mulai itu agak bagus, sudah naik tingkatannya. Nanti akan ada bisikan hati, itu teman kamu ngaji, kamu kok tidak ngaji, kalau kamu diam di rumah, itu harus dituruti. Kalau nafsu amarah jangan dituruti, tapi kalau nafsu lawamah ini dituruti, ikuti itu. Kadang-kadang ada, kamu kok tidak ngaji, padahal teman-teman kamu, tetangga kamu pada berangkat ngaji, kalau kamu di rumah saja, harusnya itu. Untuk saudara kamu, teman-teman kamu pada pergi ke mushola, sholat jamaah, kenapa kamu tidak pergi? Ini ada nafsu lawamah. Kalau nafsu lawamah ini dituruti terus dia, maka akan naik menjadi qalbun. Qalbun ini mulai agak stabil, tetapi masih kadang bisa balik lagi. Makanya disebut dengan qalbun. Qalbun itu artinya berbolak-balik masih. Kadang taat, kadang masih juga suka maksiat. Kadang ingat, kadang juga masih lalai, masih bolak-balik masih. Nah, kalau terus dia bermujahadah, nanti dengan zikir, sholawat, menjaga sholat 5 waktu, dan terus hadir majelis ilmu, ngumpul dengan orang-orang soleh, nanti akan masuk cahaya Allah, anwar ilahiyah, madad ilahi, masuk ke dalam tubuhnya dan merubah nafsunya dari qalbun menjadi mutmainnah. Umumnya kan di kalangan para ulama, nafsu itu ada tiga sifat. Amarah, lawamah, sama mutmainnah. Tetapi Syekh Ahmad Tijani tidak. Dia bilang pertama amarah, kemudian lawamah, baru qalbun, ada qalbun. Setelah qalbun baru ada mutmainnah. Mutmainnah itu mulai tenang sudah. Mulai tenang gitu. Tenang. Ini nafsunya juga sudah sampai pada martabat auliya, wali min auliyaillah. Sudah mulai tenang dan menjauh dari maksiat. Tetapi masih ada bekas-bekas. Ibaratnya orang kalau luka walaupun sudah sembuh, kan masih ada sisa-sisa bekas-bekas lukanya. Ya. Begitu juga nafsu mutmainnah ini. Kadang-kadang bisa datang, kembali lagi. Ada sudah sembuh, kadang-kadang bisa kembali lagi, kambuh lagi itu. Tapi sudah mutmainnah. Nafsu inilah nafsu yang dipanggil oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah nafsu itu menjadi mutmainnah dan terus dia meningkatkan zikirnya, beribadah terus, Allah masukkan lagi cahaya ke dalam hatinya, berubah nafsunya menjadi radiyah. Mutmainnah yang radiyah, nafsu yang ridho.
Mutmainnah, kemudian radiyah. Nafsu yang ridho artinya dia senantiasa menerima apapun yang ditentukan oleh Allah, dia terima. Jadi baginya senang susah sama saja, karena semuanya dari Allah. Sehat sakit sama saja, tidak pernah mengeluh ketika sakit, tidak pernah merasa bangga ketika senang, karena sudah ridho menerima apapun yang ditentukan oleh Allah. Ketika dia sudah mencapai nafsu itu, terus dia bermujahadah, terus dia ngebleng dirinya, berubah lagi, naik lagi pangkat nafsu menjadi mardiyah. Ketika dia ridho, maka Allah pun ridho. Mardiyah, diridhoi nafsu yang sudah diridhoi. Kemudian setelah dia terus mengembleng nafsunya sampai nafsunya pun menjadi kamilah, sempurna sudah. Ini nafsu tingkatan kutub. Kalau wali itu bahasanya sudah menjadi tingkatan kutub, nafsu kamilah. Terus ketika sudah sampai pada derajat kamilah, semakin mantap dia, semakin dekat kepada Allah SWT, nanti akan naik kepada sir, sampai sir kan terus tidak ada habisnya, hanya Allah yang tahu, kata beliau Syekh Ahmad Tijani. Ini penjelasan guru kita tentang nafsu. Jadi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, intinya hidup kita di dalam dunia ini, misi utama kita adalah bagaimana cara menundukkan nafsu kita supaya hidup kita bahagia dunia akhirat, terutama ketika di akhirat. Orang kalau sudah nafsunya bisa dikuasai, maka tidak akan merasa susah. Apapun yang menimpa dia, karena sudah biasa menguasai. Yang membuat hidup kita susah ini karena nafsu ini. Nafsu itu tidak suka diberi musibah, tidak suka diberi miskin, tidak suka diberi melarat, tidak suka. Itu nafsu, kepengennya senang terus, kepengen makan enak terus, kepengen punya mobil, punya ini, punya itu. Sudah punya mobil, pengen punya kereta, udah punya kereta, pengen punya pesawat. Bahkan seandainya punya dunia ini miliknya, masih kurang ke nafsu, pengen lagi cari planet lain. Sudah punya planet, pengen punya matahari. Itu nafsu, tidak puas dari nafsu. Nah, ini yang harus kita batasi, ini yang harus kita lawan supaya nafsu itu merasa cukup dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, menerima ridho. Ini yang harus kita usahakan. Nah, di antaranya cara kita menundukkan nafsu kita, hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, baca burda, baca zikir. Ini di antara cara kita menundukkan nafsu kita. Dan paling mujarab di akhir zaman ini untuk mengendalikan nafsu dan juga menjaga diri kita adalah salawat Nabi. Salawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Tentunya setelah menjaga sholat lima waktu. Jangan salawatan kok tapi sholat nggak mau. Sholat 5 waktu itu utama. Jaga tuh sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu perbanyak sholawat. Insya Allah berkahi hidup kita. Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak disenangi. Dan insya Allah orang yang memperbanyak salawat, menghiasi harinya dengan salawat, ketika dia mati akan diakhiri dengan husnul khatimah oleh Allah. Ini yang kita nantikan. Ini kita bukan berarti takut akan mati. Memang setiap orang itu takut dengan kematian. Yang kita takutkan itu ketika mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita takutkan. Kita kepengen apapun keadaan ketika kita di dunia ini, kita ingin ketika mati diakhiri oleh Allah SWT dengan husnul khatimah. Inilah diantara usaha kita menghadiri majelis ini.
supaya Allah akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Allah berikan kita kekuatan untuk menundukkan hawa